Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karena Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat-Nya. Oleh karena kasih setia Tuhan yang sempurna, ada kita sampai pada hari ini. Dikumpulkannya kembali kita di dalam persekutuan doa Rabu. Satu hal yang membuat kita yakin bahwa oleh karena perbuatan kasih setia Tuhan yang sempurna itu, boleh bersama kita saling menyapa. Melalui gembala sidang, panitia perancang, menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Bersama-sama kita untuk menaikkan pujian syukur kita. Bahkan saat ini kita serahkan segenap pergumulan doa kita. Rangkaian hal yang sesuatu kita naikkan di dalam hadirat-Nya untuk meminta pertolongan Tuhan. Hanya melalui berdoa kita bersama, kiranya hadirat Tuhan boleh dinyatakan untuk mendengar dan menjawab pergumulan doa-doa kita. Pujian berikut, Kau yang terindah. Gambaran daripada keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu, seluruh bangsa, seluruh orang yang percaya kepada Tuhan boleh terus berlutut untuk menyembah dan menyatakan bahwa Yesus adalah Raja, Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita naikkan pujian Kau yang terindah. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan, tiada Allah
Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, bahwa Engkau juga Tuhan, Juru Selamat dunia, yang patut disembah, dipuji, dimuliakan. Pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Karena Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih setia Tuhan yang sempurna, yang senantiasa mengiringi kami, memelihara kami, menyertai kami. Bahkan Kau letakkan kami di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, mengarungi kehidupan ini hari lepas hari. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami pada saat ini bersama, bersekutu, walau kami di kediaman kami masing-masing, namun Roh Tuhan dinyatakan bekerja dalam hadirat-Mu yang kami sembah Tuhan. Setiap doa-doa kami, pergumulan kami Tuhan, atas negeri ini, atas gereja kami Tuhan, bahkan atas setiap pribadi, keluarga, rumah tangga kami, kiranya Kau nyatakan kemuliaan-Mu mendengar dan menjawabnya. Kami serahkan Tuhan rangkaian jam doa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya otoritas Tuhan yang jadi dan rencana Tuhan yang terjadi di dalam menjawab, mendengar setiap doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Demikian firman Tuhan. Doa terpimpin akan dibawakan oleh Diakon Boy Kelim. Kepada hambanya kami persilakan. Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, Bapa yang mulia, terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Begitu agung dan mulia karya-Mu di bumi ini ya Bapa. Pada saat ini kami segenap jemaat-Mu datang ke hadirat Tuhan memohon ampun setiap pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Terima kasih untuk kasih karunia yang sudah kami terima ya Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia. Kami mau berdoa di tengah pandemi COVID-19. Kiranya pemerintahan berjalan berdasarkan hikmat bijaksana daripada Allah sendiri. Kiranya para pemimpin yang berfikir untuk seluruh bangsa, kiranya dengan kebijaksanaan itu, bila mana nantinya kami akan masuk kepada masa new normal, di mana kami memiliki pola hidup yang baru, yang lebih sehat, perilaku-perilaku yang baru dengan protokol kesehatan, hidup bahkan berdampingan dengan COVID-19, supaya roda pemerintahan sosial dan ekonomi dapat berjalan, kehidupan anak-anak Tuhan dapat berjalan dengan normal. Kami mau berdoa ya Bapa, kiranya medis, dokter, ilmuwan semua akan dipakai. Jikalau Tuhan mengizinkan penemuan vaksin untuk mencegah bahkan mengobati COVID-19, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Bapa, pemerintahan kami supaya dapat memegang teguh
keamanan di negeri ini dapat bekerja dengan semua aparat-aparat yang terkait, bahkan dengan rakyat sendiri, supaya dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan di antara kami. Kami tahu banyak orang yang terdampak. Ada PHK yang besar, ada pengurangan waktu kerja, ada penurunan pendapatan. Kami mau berdoa ya Bapa, bukan hanya dari sisi karyawan dan pekerja, banyak usaha yang kolaps, usaha besar, menengah, kecil, semuanya terdampak. Oleh karena itu, kiranya pihak pemerintahan dapat bekerja secara maksimal supaya roda perekonomian negara ini dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk tempat di mana kami tinggal, Provinsi Lampung. Kiranya pemimpin provinsi ini bersama setiap pemimpin sampai dengan di daerah yang terkecil akan bekerja sama bagi keadilan dalam hal beribadah, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari, supaya sungguh keputusan-keputusan yang dibuat dapat menciptakan kesejahteraan dan persatuan di antara kami. Kami serahkan Bapa semua doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian persiapan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Novian. Kita nyanyikan pujian Ya Yesus Ku Berjanji dari nyanyian pujian 181. Mari kita berdoa mohon pimpinan kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Engkau berkati sehingga kehendak-Mu saja ya Tuhan yang akan disampaikan dan kami dapat melakukannya sesuai dengan perintah-Mu. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dengan judul pada saat ini adalah kondisi kita di luar Kristus, dengan ayat firman dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Mati tapi hidup. Tanpa disadari, Anda dan saya sebenarnya pernah mengalami kondisi seperti ini pada waktu kita belum bertemu dengan Yesus. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita sudah mengalami itu, mati tapi masih hidup. Istilahnya jadi seperti mayat hidup.
karena saya sering nonton film ya. Pada tahun 2007 itu ada film yang dibintangi Will Smith, namanya judulnya itu I Am Legend. Dalam film itu diceritakan bahwa ada virus yang menyerang dunia dan menyebabkan manusia yang terinfeksi mengalami kondisi mati tapi hidup. Seperti Zombieland, jadi seperti mayat hidup gitu. Bisa jalan, bisa lari, bisa makan, tapi bukan kondisi seperti orang hidup pada umumnya. Juga ada film Korea, kalau nonton drama Korea, The World Marriage itu ya. Tapi kalau saya lihatnya Train to Busan. Jadi itu menceritakan pada waktu itu ada negara Korea Selatan terserang virus, hampir sama dengan I Am Legend tadi, menyebabkan manusia yang terinfeksi menjadi zombie. Di akhir ceritanya I Am Legend tadi, yang Will Smith tadi itu menemukan penawar dari penyakit yang ada. Terus dititipkan kepada rekannya, tapi akhirnya Will Smith akhirnya mati, berkorban supaya rekannya bisa selamat dan akhirnya penawar itu dapat dipakai untuk menyembuhkan dunia. Manusia saat lahir sudah ada dosa di dalam dirinya. Ada yang sadar, tapi banyak yang nggak sadar. Manusia berusaha mencari tahu bagaimana mendapatkan keselamatan dan kehidupan setelah kematian. Ini ada gambar. Hati manusia itu seperti ini pada waktu belum bertemu dengan Yesus. Burung merak melambangkan kesombongan. Kambing keras kepala. Ini kekuasaan, serigala keserakahan. Ini semua hati manusia saat belum bertemu Yesus. Seperti zombie tadi ya, yang tidak tahu mau melakukan apa, tidak tahu arahnya kemana. Demikian juga manusia yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan. Ada hati nurani? Ya ada. Dalam diri setiap manusia sejak Adam diciptakan itu ada hati nurani. Makanya waktu Adam sama Hawa jatuh dalam dosa, dia dah takut duluan. Tuhan lewat aja langsung sembunyi. Karena ada hati nuraninya itu. Itu yang menjadi panduan manusia dalam menjalani hidup. Tuhan memilih Abraham menjadi bapak orang beriman. Melalui keturunannya, yaitu Yesus, jadi keturunan Abraham itu ada dua, Ishak atau Ismail. Tapi yang melalui Ishak itulah, yang melalui Yesus itulah, manusia diselamatkan dari dosa. Dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Bagi siapa saja yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tadi sudah melihat bagaimana kondisi hati manusia yang belum bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang bagaimana gambar hati manusia yang sudah ada Yesusnya? Alkitab, Roh Kudus, salib ada di dalam hati ini. Ini dari luar semua ini, yang tadi ada di dalam hati manusia yang tadi. Tapi kadang-kadang manusia mendukakan Roh Kudus. Ini yang tadi saya sebutkan tadi. Saat sudah percaya Yesus, Yesus yang disuruh keluar. Masuk lagi sifat-sifat yang tadi di dalam hati manusia yang awal tadi itu. Secara tidak sadar, kadang kita mengalami itu semua. Saat menerima Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat, hati kita dikuasai oleh Yesus. Hidup menjadi berkat dan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kadang kita mendukakan Roh Kudus. Kita melakukan perbuatan dosa. Yesus berduka. Sebagai orang yang sudah percaya pada Yesus, kita sebenarnya sudah membawa penawar dosa. Seperti tadi Will Smith sudah menemukan penawar daripada virus zombie tadi itu. Kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus sudah mempunyai penawar itu, kabar baik itu. Dan harus kita sebarkan, kita ceritakan kepada orang lain. Menyebarkan vaksin keselamatan bagi setiap orang, itu adalah tugas kita. Logikanya, kalau seseorang itu tahu ada sumber infeksi, dia akan menghindari sumber infeksi itu. Dia akan berusaha menjauhi. Tetapi kadang dosa itu, kita diajak orang untuk berbuat dosa, senang malahan. Kalau bisa lebih dalam lagi. Tapi kalau itu sudah tahu ada infeksi, sumber infeksi, tadi yang zombie tadi, dia akan berusaha lari. Saat sudah terinfeksi dosa, malah kita mungkin semakin menikmati hidup di dalam dosa. Saya akan bacakan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan. Tetapi
tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebenarnya yang membuat dosa itu bukan iblis, kita sendiri. Kasihan iblis, dituduh terus, difitnah. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Anda dan saya bisa melakukan dosa. Karena keinginan itu dibuahi jadi dosa. Kalau dosanya sudah matang, melahirkan maut. Saya dan Anda nasibnya sama. Saat belum bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk neraka. Tapi saat sudah bertemu dengan Yesus, kita sudah mendapatkan penawar dari dosa itu, keselamatan itu, dan wajib kita beritakan kepada orang lain. Kita berikan kepada orang lain kabar itu. Dan Tuhan akan menyambut kita sebagai hamba yang baik dan setia. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan pindah dari maut ke dalam hidup. Bisa dibayangkan, teman-teman kita jangan sampai mengalami seperti ini. Sudah di dunia hidupnya sengsara, mati masuk neraka. Apa enggak kasihan kalau seperti itu? Sendirian lagi. Tapi siapa saja orang yang sudah percaya kepada Yesus, saat dia akan mati, malaikat di surga sudah siap untuk menyambut. Kondisi di luar Kristus itu sangat menyedihkan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, kita sudah tahu hal itu dan kita tidak peringatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain. Bahkan kita juga ingin kembali ke keadaan seperti itu. Masih ada kesempatan. Bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah satu-satunya cara untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Kesempatan akan hilang. Saat kita dipanggil Tuhan, sudah nggak ada lagi kesempatan. Terimalah Yesus sebagai Juru Selamatmu dan beritakan itu kepada semua orang. Lifestyle evangelism, penginjilan sebagai gaya hidup orang percaya. Itu yang jadi kuncinya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, sungguh betapa Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan, memberikan jalan keselamatan pada tiap orang yang percaya pada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Yesus atas berkat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa ini. Tolong kami untuk dapat menyatakan ini kepada orang-orang yang lain, sehingga mereka juga dapat mengalami kasih-Mu, mengalami hidup kekal bersama dengan Engkau di surga. Berikan keberanian ya Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Inilah ya Tuhan, tolong kami untuk dapat hidup kudus dan setia di hadapan-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kita akan besar kasih rahmat Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Kini, mari kita akan melanjutkan doa-doa kita dari rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Kepala rumah tangga dapat memimpin anggota keluarganya di dalam masuki saat berdoa bersama-sama. Mari kita menghampiri tahta rahmat-Nya yang kudus, terus mendekatkan diri, mengakrabkan diri kepada Dia dan mengalami Dia. Datang kepadamu ya Tuhan, Bapa, ku datang padamu. Kita naikkan lagu ini untuk menutup jam doa. Atas kasih anugerah
Marilah kita datang kepada Tuhan yang memberikan berkat-Nya. Bapa yang di surga, kami mohonkan berkat yang dari Engkau. Ya Yesus, yang penuh kasih karunia, kami mohonkan kasih-Mu bagi jemaat Tuhan. Ya Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kuasa bagi kami, berikanlah penghiburan-Mu juga bagi anak-anak Tuhan sekalian. Jemaat Gereja Baptis Indonesia, karunia Tuhan, dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.